Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. sahabat desa. Hari yang luar biasa, saya berada di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Tepatnya saya berada di ruang sekretariat dari BUMDes Karya Mandiri Sejahtera di Jalan Kartanegara nomor 23 Tuntang. Bersama saya Mbak Yamsih selaku sekjennya dari BUMDes KMS. Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke. Sahabat BUMDes khususnya, ini menarik sekali. 3 hari yang lalu saya bersama beliau, saya tertarik sekali tentang materi BUMDes melalui jasanya e-payment, yaitu pembayaran pajak PBB dan pembayaran Samsat Budiman. Pajak Mbak, kendaraan. Oke, pajak kendaraan bermotor. Mbak, bisa dijelaskan dulu 2 poin itu Mbak, terkait jasa yang dilakukan oleh BUMDes Karya Mandiri Sejahtera. Iya. Sebelumnya kita masuk di jasa, kita tuh ada mitra dulu Bapak. Oke. Iya, mitra kita itu adalah dari Bank Jateng. Nah, dengan Bank Jateng itu kita bisa mengepakkan sayapnya dengan menambah unit, yaitu e-payment. Wow, yang pertama itu pembayaran PBB. Nah, ini luar biasa sekali di BUMDes kami untuk pembayaran PBB itu luar biasa untuk pemasukannya, baik dari pelanggan ataupun dari income atau insentif yang diberikan dari Bank Jateng itu sendiri. Dan yang kedua, mitra kita selain Bank Jateng itu juga dengan Samsat Budiman. Nah, Samsat Budiman itu apa? Samsat yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Kita kerjasama dengan UPPD Ungaran, Samsat Ungaran. Nah, di situ kita juga transaksinya juga lewat Bank Jateng. Seperti itu. Keren sekali. Mbak Yam, ini sudah berjalan berapa tahun keduanya? Ini bareng atau berbeda, Mbak? Berbeda, Bapak. Jadi kita pertama kali BUMDes hidup ya, berdiri itu tahun 2019 Desember ya, 9 Desember 2019. Nah, di situ kami ada unit internet, sampah. Nah, untuk PBB ini kita masuk di tahun ketiga. Jadi 2022. Oh gitu. Iya. Terus untuk Samsatnya? Samsatnya masuk di tahun 2022. Oke. Sahabat desa, menarik sekali bicara tentang BUMDes. Saya harus fair bahwa banyak BUMDes hanya slogan papan nama. Tapi di BUMDes Karya Mandiri Sejahtera kita boleh cek di lokasi sini, dan ini sudah saya sebut menjadi satu BUMDes yang bisa kita sebut literasi lah untuk BUMDes di Kabupaten Semarang khususnya, bahkan di seluruh Nusantara. Mbak, saya mau tahu nih, PBB dulu. Ketika kita bicara pembayaran PBB, pajak bumi bangunan ya, itu sebelumnya sudah berjalan di hampir di seluruh pemerintah desa melalui jasa titip lewat perangkatnya. Nah, tentu BUMDes, kehadiran BUMDes ketika ingin merekrut warganya atau mungkin ekspansi warga lain pun untuk membayar melalui BUMDes, ini tentu ada kendala, Mbak. Saya yakin ada kendala. Nah, ini triknya bagaimana, Mbak? Iya, terima kasih ya. Ini pertanyaannya luar biasa sekali, Pak. Kebanyakan di desa-desa ya, itu hampir semuanya kasus kayaknya ya. Kasus yang harus benang rob harus diluruskan. Iya, seperti itu. Diurus dulu baru diluruskan. Benar, terima kasih. Untuk seperti yang jenengan sanjangan itu di kami sebenarnya juga ada. Nah, pertama adalah di kami adalah kita harus komunikasi dulu dengan kepala desa. Iya, karena kita ada BUMDesa. Income dari BUMDesa dari mana? Nah, kita karena udah mitra dengan Bank Jateng, nah kita komunikasi dengan kepala desa yang pertama. Boleh nggak Bapak untuk PBB yang awalnya dikelola atau dititipkan oleh beberapa perangkat, kita ambil alih gitu.
Karena apa? Ambil alih itu nanti pemasukan kan masuknya di PAD. Seperti itu. Karena kalau BUMD Desa itu kan sarana atau fasilitator masyarakat ke desa dan desa untuk masyarakat. Seperti itu, nggih. Yang pertama kepala desa kita koordinasi. Alhamdulillah kepala desa good job, boleh Mbak? Boleh Pak Direktur. Selanjutnya adalah kita bertemu dengan perangkat. Jadi perangkat, pengurus BUMDes dan pengawas BUMDes. Kita duduk dalam satu meja, kita diskusi masalah PBB ini bagaimana enaknya, dan alhamdulillah dari perangkat pun luar biasa sekali antusiasnya, kerjasamanya bagus. Nah, setelah dengan perangkat, pengurus dan pengawas, dari perangkat ini ke bawah, yaitu dengan RW, setelah Pak RW itu ke RT, nah RT ke warga. Itu melakukan suatu pertemuan ya. Kalau di Lopait itu per dusun itu ada Pak RW, Pak RT. Nah di sini tuh ada pertemuan setiap minggu atau setiap bulannya. Nah di situ dilakukanlah sosialisasi. Sekarang membayar pajak PBB atau tanah bisa di BUMDes, boleh dititipkan dengan perangkat, boleh Pak RT, Pak RW, ataupun bisa ke kantor langsung. Dan di situ juga ada rewardnya, apresiasinya, ada door prize-nya. Untuk siapa itu? Untuk pelanggan kita tercinta. Iya. Jadi kalau itu membayar di BUMDes pasti ada kenang-kenangan yang didapat. Tidak hanya door prize, tapi kita akan memberi bukti nih yang biasanya nih nyuwun sewu. Jika pelanggan ingin melihat apakah pembayaran PBB itu sudah lunas ya, ini dari NOP-nya, tahun, nama, pajak terhutang, serta jumlah keseluruhan. Nah, di sini juga ada piyambak itu pembayarannya tuh kapan. Ini juga identitas kami jelas seperti itu. Nah, pelanggan bisa mengecek apakah ini sudah lunas, bisa di kita bisa cek di sini. esppt.semarangkabupaten.go.id seperti ini ya. Setelah itu kita lihat di sini info pajak bawahnya, kita cek, kita klik info. Nah kita masukkanlah yang ini sudah terbayar atau belum. Kita masukkan nomor NOP 30 1000. Kita klik kode keamanannya, kita cek NOP. Nah, kita lihat ya, atas nama Suadi, kita bisa lihat di sini. Muncul ya. Ya, ini ada lunas semuanya dari tahun 2013 sampai 2024, kita cek sebelah sini. Nah, ini lunas semuanya, seperti itu. Terus Mbak Yam, ini ada kwitansi, saya sebut kwitansi ya yang atasnya ya, dari BUMDes. Kemudian ini ada kitir pajak. Nah, ini bisa dijelaskan Mbak? Iya, di sini untuk nomor NOP itu aja letaknya di kiri atas. Nah, biasanya kebanyakan warga itu NOP itu apa Mbak? Di kiri atas seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu nama NOP itu apa kepanjangannya Mbak? Ini nomor induk, biasa nomor induk pajak. Seperti itu. Nah, ini ada luasnya, objek pajaknya, bangunan, luasnya 165. Nah, ini kelas 076. Nah, kelas 076 itu biasanya itu berbentuk rumah. Seperti itu. Terus ini tahun berapa ini? Untuk tahun berapa itu tadi? Ini tagihan untuk tahun 2024. Seperti itu. Nah, ini 28, ini sudah lunas semua. Nah, ini kan belum ada 2024. Nah, di tahun berikutnya besok di sini 25, di sini nanti ada 24 lunas. Seperti itu. Berarti ini pembayaran di 23 ya sebenarnya ya. Seperti itu Bapak. Sahabat WP, untuk hasil dari Samsat Budiman, kalau biasanya kan seperti ini ya, STNK-nya. Nah, di sini juga seperti ini. Nah, untuk Samsat Budiman, ya ini pajak tahunan. Nanti hasilnya itu seperti ini untuk STNK-nya. Untuk nominal transaksinya ya,
seperti ini, rinciannya sama. Nah, tanda tangannya kita barcode, Bapak. Oke, iya. siap. Nah, di sini juga ada barcode untuk yang ditempelkan di STNK sini. Oh, iya. jadi sudah mewakili stempel Samsat seperti itu. Nah, harus digarisbawahi, tidak usah takut ketika nanti ada apa namanya istilahnya tegatan atau apa ya. Ini sudah mewakili. Sah ya? Sah. Oke. Pembayar yang sah. Sampai ada dari petugas yang apa namanya menanyakan, bisa telepon saya atau telepon kepala UPPD-nya langsung. Nih ya. Kadangnya kan cuma titip. Kalau titip tuh hanya ada tanda tangan deh. Seperti itu. Nah, di kita itu kita ada ini, Pak. Komplit ya? Buktinya iya. Dari logo kita ada, alamat kita ada. Nah, di sini tertera NOP pelanggan. Tahunnya, namanya, dan apa namanya ini, pajak terhutangnya itu ada, serta denda pun di sini juga sudah tertera. Seperti itu. Nah, pemasukan di kami, alhamdulillah itu dalam 1 bulan 800 sampai 1 jutaan lah, Pak. Seperti itu dalam 1 bulan. Pemasukan, iya. Karena selain kita dapat insentif dari Laku Pandai, Bank Jatengnya, kita juga mengadakan admin di sini. Boleh disampaikan adminnya berapa? Boleh? Atau kalau itu kebijaksanaan masing-masing ya. Monggo mau berapa? Tapi yang jelas, kita saling-saling ke sini. Yang jelas dari 22, 23, 24 berarti 2 tahun ini ya? 3 tahun. Oh, 3 tahun ini. 3 tahun ini artinya masyarakat enjoy gitu ya? Alhamdulillah enjoy. Dan sudah menerima dari yang pertama itu adalah hadiah utama kita itu HP, TV, rice cooker, itu sudah pernah. Untuk PBB? Iya, PBB, dan kipas angin juga pernah. Sahabat desa, BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Desa Lopait, keren sekali nih. Mbak, saya mau tanya Mbak, ini kasus nih, tapi memang banyak terjadi. Banyak warga masyarakat yang menitip pembayaran pajak ini, tadi sudah disinggung, hanya dikasih mungkin sekedar tanda, oh ya titip, dan warga itu maaf ya, kadang abai dalam melihat bukti ya, bukti pembayaran yang resminya. Kalau tadi disebutkan, ketika tahun ini mendapatkan kwitansi tersebut ya, kwitansi dari BUMDes, maka warga masyarakat ini akan menerima apa namanya nih, kitir pajak kalau Jawa nih di tahun lalu gitu ya. Jadi muncul. Nah, kadang warga nggak melihat tahunnya berapa. Satu waktu ketika membayar kok ada lobang-lobang di tahun berikutnya. Nah ini, solusinya gimana Mbak? Untuk meyakinkan kembali bahwa warga ini, Bapak, oh begini, bagaimana Mbak? Oh iya. Siap. Ini ketika terjadi ada keterangan di kitir itu tidak lunas, nah kita bisa pastikan di situ supaya pelanggan itu sudah lunas apa belum. Itu kita bisa buka di SPPT PBB. Diulangi sekali lagi. Di aplikasi SPPT PBB. Jadi ini semua warga bisa. Nanti kami kasih. Semua bisa. Warga bisa ngecek, bisa kalau semuanya masih nyuwun sewu ya. Namanya warga ada yang nyuwun sewu gaptek, bisa datang ke BUMDes langsung. Nah, contohnya, siap. Saya kasih contohnya Bapak. Contohnya seperti ini. Nah, ini atas nama Suadi. Ini sudah transaksi di kami. Ya, transaksinya tanggal 1 bulan 7 tahun 2004. Kita bisa cek di sini. Kita bisa printkan juga. Nah, di sini sudah dari tahun 2013 sampai 2024 kita sebelah sini lunas semua. Artinya ini titipan yang tahun-tahun lalu sudah masuk semua itu. Sudah semua. jadi warga masyarakat juga apa ya? Ini haknya jenengan gitu ya. Haknya jenengan untuk tahu. Jadi bisa dilihat, jangan sampai nanti titip satu waktu ketika di cross check lubangnya ada 10 tahun. Dan hati-hati Pak, kalau sudah berlubang denda apa namanya tidak lunas, itu biasanya nyuwun sewu denda. Nah, karena dendanya itu lumayan besar, 2% kalau nggak salah itu ya. Iya, jadi bagi semuanya nih wajib pajak tanah
jangan sampai menunda pembayaran pajak. Oke. Karena pajak PBB terakhir adalah tanggal 30 September 2024. Nah, kurang berapa hari? Kurang berapa hari dari hari ini? Ya, kurang 18 hari saja. Oke. Jadi warga masyarakat khususnya Kabupaten Semarang ini mudah-mudahan menjadi literasi yang sangat bagus. Mbak Yam, saya mau tanya, ini di Lopait ya, pajak bumi dan bangunan boleh enggak? Atau rata-rata sebenarnya per meter itu pirang ewu sih Mbak? Jenengan kan tiap hari kalkulasi nih, sing bayar si A si B. Per meternya itu berapa sih sebenarnya? Ada kriteria tanah pinggir jalan atau tanah sawah itu? Kalau untuk kriteria luasnya ya Pak? Ya, per meternya nanti muncul berapa ribu gitu? Ya, kalau perluasnya itu adminnya mungkin ya, Mas jenengan ya, atau perluasannya? Bayarnya, saya punya tanah 100 meter nih, tapi sawah, berarti pajaknya kira-kira segini gitu. Berarti kan ketemu per meternya berapa? Siap. Kalau itu kita lihatnya langsung di sini saja. Jadi bisa dilihat. Iya, bisa dilihat ya. Bisa. Kalau untuk dilihat karena beda-beda ya. Iya, beda-beda. Tapi boleh dicek satu aja. Iya, bisa dicek. Ini untuk luas bumi 165 meter ya. Itu pajaknya itu 12.870. Itu tahun berapa? Sama. 2024. Terus? Tidak Pak. Jadi untuk pajak kenaikan pajak itu mulai di tahun 2020 sampai tahun 2024. Oh nyuwun sewu. Tahun 2023 kemarin naik dan 2024 naik lagi. Oke, jadi bisa dilihat ya. Per tahunnya melalui apa namanya Mbak? ESPPT PBB. Oke, keren sekali. Aplikasinya di situ. Menarik sekali bincang-bincang dengan Mbak Yam. Mbak Yam ini kayaknya menguasai betul nih tentang pajak bumi dan bangunan, termasuk bagaimana mengedukasi masyarakat untuk Mbak yang bayar pajak di sini itu orang lokal satu desa Lopait atau ada orang luar juga Mbak? Kalau untuk mayoritas kita orang lokal, warga lokal. Tapi juga kita menerima dari terakhir itu dari Salatiga ya Mas ya. Dari Salatiga kita juga bisa. Monggo jenengan dari wilayah manapun kita siap melayani. Kalau untuk wilayah lokal di Lopait sendiri itu sudah berapa banyak Mbak per tahunnya? Sama enggak? Misalnya di 22, 23, 24 jumlah yang bayar di sini berapa? Kalau untuk standarnya itu hampir 500 NOP nah. Terus itu bayar di sini? Iya. 500 orang? Iya. 500 NOP. NOP, bisa jadi satu orang punya. Satu orang tuh tanahnya ada 10 Pak. Juragan tanah. Oke. 500 NOP. Iya. Wow. Iya. Sahabat desa, sahabat BUMDes, menarik sekali. Tentu ini menjadi satu perlu kita apresiasi bahwa pelayanan dari BUMDes ini juga sudah diakui oleh warga masyarakat desanya. Terbukti dari peran aktifnya warga masyarakat untuk membayar pajak melalui BUMDes. Nah, Mbak, sekarang saya mau tanya tentang e-payment yang Samsat Budiman, bisa dijelaskan Mbak? Samsat Budiman, ini luar biasa sekali. Iya, awalnya itu Samsat Budiman itu sebenarnya adalah untuk membantu masyarakat membayar pajak kendaraan itu dekat dengan lokasi masing-masing di desa. Itu tujuan awalnya di situ. Dan juga dengan jaraknya yang dekat itu menambah income untuk penghasilan daerah. Oke. Nah, di sini alhamdulillah di BUMDes kami untuk pajak kendaraan masyarakat pun sudah alhamdulillah percaya di kami. Sampai saat ini, sampai saat ini masih saya pegang nih ya pajak kendaraannya. Hari ini ya? Iya, ini untuk hari ini. Ini alhamdulillah ini dari perangkat desa Pak. Nah, biasanya nih nyuwun sewu, kalau BUMDes komunikasinya dengan perangkat desa kurang, itu juga kemajuan BUMDes juga kurang Bapak. Iya, itu kunci. Nah, ini berarti salah satu trik juga ya. Memang kita harus sinkron ya, jalan bareng ya. Harus utuh. Karena lebih sih Mbak bisa jalan bareng itu loh.
Ini susah-susah gampang loh ini loh. Oke, sahabat WP, untuk hasil dari Samsat Budiman, kalau biasanya kan seperti ini ya, STNK-nya. Nah, di sini juga seperti ini. Nah, untuk Samsat Budiman, iya ini pajak tahunan. Nanti hasilnya itu seperti ini untuk STNK-nya. Untuk nominal transaksinya ya, seperti ini. Rinciannya sama. Nah, tanda tangannya kita barcode, Bapak. Oke, iya. Siap. Nah, di sini juga ada barcode untuk yang ditempelkan di STNK sini. Oh, iya. Jadi sudah mewakili stempel Samsat seperti itu. Nah, harus digarisbawahi, tidak usah takut ketika nanti ada apa namanya istilahnya tegatan atau apa ya. Ini sudah mewakili. Sah ya? Sah. Oke. Pembayaran yang sah. Sampai ada dari petugas yang apa namanya menanyakan, bisa telepon saya atau telepon kepala UPPD-nya langsung. Itu nggak usah ditutup-tutup, di semua desa akan seperti itu. Susah-susah gampang lah, itu caramu piye lek guide mereka apa tiap bulan mereka disogok kopi atau bagaimana, Mbak? Iya, sogok rokok kali ya, Pak. Iya, sebenarnya kalau untuk persoalan kita apa namanya bisa maju bareng gitu ya, karena sebelumnya kita memang setiap laporan itu kita berikan ke pihak setiap bulannya, jadi setiap bulannya, dan pertemuan juga dari karyawan kita setiap minggu, 2 minggu, 1 bulan itu dengan pengawas 1 bulan, dan untuk dengan perangkat ataupun dengan Bapak Komisaris itu 3 bulan sekali. Jadi silaturahminya atau komunikasinya intens. Nyimpang dikit tapi masih nyaut ya, karena salah satu cara bagaimana jalan bersama ini ternyata BUMDes-PEMDes harus beriringan. Betul. Kalau timpang satu kayaknya juga nggak mungkin jalan deh. Oke, Pak, maksudnya itu syarat. Oke, Mbak, saya bertanya, Mbak, nih untuk perpanjangan STNK itu syaratnya apa? Perpanjangan saja. Perpanjangan tahunan saja. Misalnya. Iya. Syaratnya apa? Kalau untuk perpanjangan tahunan kita hanya STNK dan KTP saja. Gitu ya. Iya. Nggak pakai uang, nggak pakai uang. Terus sama siapa ya? Iya. Enaknya gini, Pak, kalau Samsat Budiman itu bisa diproses di mana saja. Jenengan sedang makan, jenengan sedang tidur, sedang di kamar mandi, kita bisa proses. Maksudnya? Iya, itu bisa dibawa kemana aja. Pakai pakai di foto aja? Iya, enggak di foto, nanti kita bisa ke rumah jenengan. Oh, gitu. Iya, harus ya. Fisiknya ada ya? Fisiknya harus ada. Oke. Dan tidak lupa KTP sama STNK. Iya, dan tidak lupa pulang membawa souvenir. Iya. Kalau untuk ganti plat ini 5 tahunan, apa syaratnya? Kalau untuk ganti plat itu sebenarnya bukan ranahnya Samsat Budiman. Oh gitu. Cuman kami sebatas membantu, nggih. Seperti itu. Kalau untuk ganti plat itu yang satu BPKB asli, STNK asli, KTP asli, dan motornya juga, Pak. Iya. Asli ya? Asli ya. Tidak boleh motor pinjaman. Oke, Mbak Yam. Sahabat desa, sahabat BUMDes. Saya mau tanya Mbak Yam, ini supportnya dari PEMDes dalam hari ini, Pak Kades, seperti apa sih dengan BUMDes ini? Pokoknya memang keren banget nih, gedungnya ya sudah gedungnya sudah cantik ya, cantik. Lantai 2 ya rencananya. Iya, lantai 2. Terus ini bidang usahanya jasa ini juga selain sampah, tidak saya sebutkan ya, sampah juga berjalan, ini untuk e-payment juga dua-duanya berjalan. Bahkan saya dengar-dengar kemarin dapat nominasi apa, Mbak? Iya, juara 2 pelayanan jasa. Se-Jawa Tengah di UIN Salatiga. Kemarin itu ya? Iya. Tadi Mbak, supportnya PEMDes, Pak Kades itu seperti apa sih sebenarnya, Mbak? Sebenarnya kalau support tuh mereka bukan hanya materi ya, Pak ya? Oh gitu. Iya, cuma supportnya tuh hanya sebatas saya hello, semangat selalu. Nah, seperti itu. Sip, kegiatannya udah seperti itu, Pak, sebenarnya. Monitoringnya, supportnya itu mereka ikut larut gitu ya? Iya, ikut larut, karena ketika setiap kegiatan yang kita lakukan, kita pasti dari WA group. Nah, jadi dari pengawas, pengurus ataupun komisaris paham kita sedang di mana, kita sedang melakukan lomba apa, seperti itu mereka paham.
Gitu. Sahabat desa, sahabat BUMDes, Mbak Yamsih ini memang kalau saya sebut untuk dua hal tadi, Samsat Budiman dan PBB, pembayaran PBB, ini luar kepala dan dokumen-dokumennya juga valid, prosesnya pun juga runtut. Artinya memang profesional untuk jasa kedua e-payment tadi. Nah, di Kabupaten Semarang juga beliaunya sering diundang di beberapa, tapi dalam kaitan ini saya ingin menyampaikan bahwa literasi BUMDes untuk e-payment terutama ini sudah saatnya kita untuk dolan ke Desa Lopait, ke BUMDes Karya Mandiri Sejahtera, bisa melihat langsung kegiatan tiap harinya, atau bisa studi tiru, studi banding, bahkan belajar bagaimana memulai tadi ya, memulai dari langkah awal kita menggandeng warga, menggandeng perangkat, menggandeng pemerintah desa ini untuk sinergi satu tujuan yang setiap tahunnya ini sudah mampu dari kedua e-payment tadi itu 10 juta masuk PAD loh guys. Bener gitu Mbak? Iya. Bener itu? Lebih kurangnya seperti itu. Oke. Mbak, apa yang mau kamu sampaikan ke BUMDes lain yang memang saat ini hanya papan nama tok Mbak? Oh, papan nama Pak? Yes. Iya. Terima kasih ya Pak. Sebelumnya untuk kita mendirikan BUMDes itu gampang ya Pak ya? Iya. Cuman masalahnya di mempertahankannya dan memajukannya ya Pak. Okay. Iya. Sebenarnya BUMDes hanya dengan e-payment itu kita sudah bisa mendapat income yang bagus. Nah ini Mbak, saya sendiri kan wong tuwek Mbak. Ketika bicara e-payment tentu kan menguasai apa yang jenenge Mbak? Oh iya, lah itu piye carane itu loh, menggandengnya anak muda itu. Sementara kalau saya lihat BUMDes usahanya apa? Belum ada usaha lah, gimana? Lah wong nggak ada bayarannya. Lah ini bagaimana gitu loh? Aduh, menguak saya waktu itu loh. Dulu pernah nggak bayaran juga? Aduh, ya. Ceritakan ya kita. Ini cerita ya kita ya, kita itu berempat untuk mendirikan BUMDes. Oke. Dari direktur, sekretaris, bendahara, sama satunya itu ada PJ internet. Jadi di pertama kita internet. Nah kita selama 1 tahun lebih, nah ini untuk yang benar-benar jiwa-jiwa desa loh ya. Memang harus memulai bergerak. Oke. Kita yang jiwanya memang untuk memajukan desa harus setel kenceng, baik di pikiran, di hati, dan juga ini ditutup rapat-rapat ya. Ketika ada omongannya tidak bagus ya. Oke. Kami hampir 1 tahun tidak ada gaji Pak. Iya, kita pertama mulainya dari pertama e-payment itu kita belum jalan. Setelah itu kita internet Pak. Alhamdulillah kita disupport dengan dana desa waktu itu 100 juta. Itu langsung kita belikan alat internet dan kekurangannya kita ini Pak, urunan dulu itu. Iya Pak, urunan. Jadi kita nggak bayaran tapi kita malah urunan. Wow. 500 per orang. Nah, di situ kita pertamanya untuk legalitas BUMDes. Jadi apa? Ketika kita membuat badan usaha dan itu tidak ada legalitasnya bagi kami zong. Jadi kita patungan ya kan itu untuk legalitas. Luar biasa ya. Oke. Sehingga nanti ketika BUMDes kita berkembang kita sudah punya income. Nah sampai sekarang alhamdulillah untuk gaji di kami mendekati UMR Pak. Kurang sedikit aja. Belum bonusnya tiap bulan atau tiap tahun? Kalau bonus setiap bulannya dari BPJS Ketenagakerjaan kita gratis, internet ya itu kita juga subsidi. Nah itu bonus-bonusnya ya Pak ya. Banyak juga. Iya. Jaminan sosial untuk pengurus karyawan kita jamin. Belum ketika diundang sana sini, amplopnya katanya kandel-kandel ya. Lumayan lah. Hanya kemarin sudah lihat ya. Dan juga ada tunjangan ketika hari raya. Keren sekali.
Keren sekali. Maka untuk teman-teman BUMDes jangan berkecil hati, ternyata juga berdarah-darah. Sama-sama orang dibayar. Tapi dari 250 juga Pak saya. Tapi memang inovasi kreasinya ada ya, gerakannya itu ada ya. Yang penting itu mungkin ya. Iya, karena kita sosialisasi terus Pak. Jadi di sosialisasi bukan cuma kami, tapi perangkat desa dan Pak Lurah. Nah itu, Pak Lurah kalau pidato atau mengisi acara dimanapun, di dusun manapun, di kecamatan manapun, BUMDesnya ditonjolkan. Terus apa namanya, apa yang ada di BUMDes Pak Lurah itu sampaikan. Dan itu juga perangkatnya. Nah jadi alhamdulillah bagus Pak. Kepercayaan masyarakatnya. Keren sekali sahabat desa, sahabat BUMDes. Ini menarik sekali, Desa Lopait. Ternyata munculnya BUMDes memang sebuah kolaborasi dari PEMDes dan Pak Kadesnya. Ini sangat luar biasa. Dan nah tidak perlu jauh ya, kita studi tiru ke BUMDes, cukup di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Ini real. Nah, semua sudah berjalan. Jadi saya juga mengimbau Kabupaten Semarang khususnya. Jadi kita ketika studi tiru, tolong yang spesifik lah, yang enteng-enteng. Bicara kita fokus di bidang usaha jasa, karena modalnya akeh ya Mbak ya. Ketika kita bangun-bangun, mimpi deh bangun itu berapa modal yang akan kita dari nol Pak, kita dari nol ya. Jadi tahun ini bangun ini, tahun besok bangun ini, ketika tahun ketiga mau bangun ini, yang ini sudah roboh. Itu yang terjadi. Jadi monggo mulai berkreasi bagaimana sih sesuatu yang bisa kita tangkap gitu ya. BUMDes masih sebenarnya sangat diuntungkan karena apa ya, langsung dari Kementerian Desa melalui pemerintah desa. Jadi legalnya juga jelas luar biasa. Kita nomor 5 waktu kita pengajuan di AHO kemarin ya. Terakhir Mbak. Siap. Siap kedatangan tamu kelompok dari manapun, silakan. Insya Allah siap ya. Jadi untuk para sahabat BUMDesa khususnya Kabupaten Semarang, jika ingin apa namanya belajar e-payment, pemasukan secara mudah sebenarnya tanpa rumit sedikit pun dan modal pun juga sedikit, bisa datang kemari. Dan alhamdulillah kemarin kita juga sudah kedatangan dari BUMDes Gedangan Pak sudah, ya Gedangan sudah, terus Tuntang sudah, sampai yang terakhir itu dari Kabupaten Temanggung. Yang terakhir Temanggung. Jadi kabupaten lain sini real ya. Dan nah ini saya sampaikan menjadi satu paket edu wisata. Salah satunya Tuntang memiliki BUMDes Budiman, BUMDes Karya Mandiri Sejahtera. Tuntang juga memiliki desa cantik. Tuntang juga memiliki desa dengan potensi pertaniannya, tani organik. Tuntang memiliki potensi desa riset, desa Kesongo. Nah, ini sebenarnya kita juga akan menjual sebuah potensi desa ke masyarakat luas bahwa di Tuntang itu sangat luar biasa. Nah, perlu diketahui juga bahwa di lokasi Tuntang juga ada satu wahana yang gede banget ya. Kebetulan masih di Desa Lopait, yaitu Saloka. Jadi sahabat desa se-Nusantara main ke Kabupaten Semarang itu sungguh ilmu yang luar biasa dan kreasi tersedia dekat dengan Saloka, wahana bagaikan dekat Garong View juga. Ini kan kalau di luar kan terkenal banget Saloka sama Semilir. Kita sampai Semilir aja hanya 10 menit, sampai Saloka langkah kaki nyebrang jalan sampai. Nyampe ya. Mudah-mudahan tayangan ini menjadi sebuah literasi desa dan BUMDes dimanapun berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.